pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur, cerdas, mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat melaksanakan acara Stadium General di SMA IT Al-Hikmah Boyolali dengan keadaan sehat, diberikan kenikmatan usia yang berkah, kemudian tentunya diberikan kelancaran untuk melaksanakan acara tersebut. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan acara Stadium General di dalam semester genap ya. Semester genap tahun ajaran 2020-2021. Langsung saja untuk menyingkat waktu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah tilawah yang nanti akan disampaikan, akan dibacakan oleh Ustadz Adib, kemudian sambutan dan juga pengantar oleh Kepala Sekolah Ustadz Joko Nur Sandiko Trisaputro, dan juga informasi dari Waka Kurikulum beserta Waka Siswaan, dan kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, silakan bagi Ustadz Adib untuk bisa membacakan tilawah Al-Qur'annya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, menginjak ke acara berikutnya, acara kedua, yaitu sambutan dan pengantar oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Hikmah Boyolali kepada beliau Ustadz Joko Nursandiko Trisaputro SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhanal azim. Dan aku yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kembali kita bisa bersilaturahim secara virtual. Semoga tidak mengurangi esensi kita di pagi hari ini dalam rangka Stadium General semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Anakku yang saya cintai, insya Allah dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dari pihak sekolah. Yang pertama nanti pengantar dari saya pribadi. Yang kedua ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh kurikulum yaitu Ustadz Didik, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Agung berkaitan dengan informasi kesiswaan. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kuatkan lagi berkaitan dengan visi 2030. Perlu kita ingat bahwasanya yayasan memiliki target yang tinggi pada kita semuanya untuk mencapai visi 2030. Di SMA Al-Hikmah untuk mencapai visi 2030 kita canangkan bersama adalah 10 juz mungkin lolos PTN. Tentu ini merupakan impian yang luar biasa yang harus bersama-sama kita penuhi, bersama-sama kita penuhi untuk maju bersama yayasan kita Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dengan lembaga LTQ, insya Allah dengan 10 juz mungkin akan bisa kita lalui bersama, dan tentunya bersama SMA Al-Hikmah ya, harapan kita adalah kita bisa mampu mengantarkan antum semuanya, siswa-siswa di sini untuk bisa meraih ya sekolah lanjutan menuju perguruan tinggi negeri. Untuk melalui visi tersebut, tentu ya kita di SMA Al-Hikmah memiliki visi yang tidak kalah hebatnya, yaitu mencetak lulusan siswa SMA Al-Hikmah untuk menjadi siswa yang berilmu, berkarakter, dan mandiri. Seperti yang sekali kita teriakkan waktu jargon kita, SMA Al-Hikmah adalah IC School, inteligensi, karakter, dan independen. Dan tentu ini menjadi semangat kita bersama untuk bisa menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang
berilmu dan juga siswa yang mandiri. Melalui program sekolah yang sudah kita buat baik secara pandemi ini maupun tatap muka, kita berharap antum semuanya mampu menjadi siswa yang berilmu, siswa yang berkarakter, dan siswa yang mandiri. Melalui budaya belajar yang kita canangkan bersama, siswa memiliki budaya belajar berdisiplin, rapi, dan mandiri. Inilah juga dalam rangka untuk menguatkan kita bersama untuk menjadi siswa yang berkarakter tadi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa pandemi ini tentu kita perlu menyampaikan pada antum semuanya untuk bisa menjaga kesehatan dengan baik, karena insya Allah nikmat kesehatan itu merupakan nikmat yang penting untuk kita syukuri, sehingga kita berharap antum semuanya di rumah mampu menjaga diri dengan sebaik mungkin, ya. Jaga jarak, pakai masker, dan rajin untuk mencuci tangan atau menjaga wudhu antum semuanya dengan baik. Anak-anakku, berkaitan dengan informasi yang ingin kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, tentu tidak lain tidak bukan dalam rangka untuk menyiapkan, ya, program pembelajaran selama semester genap ataupun semester yang akan kita lalui nantinya. Insya Allah semester genap akan kita mulai hari ini tanggal 4 Januari 2021 sampai nanti berakhirnya tahun pelajaran 2021. Melalui program, ya, pembelajaran secara virtual ataupun secara daring nanti, insya Allah akan ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh pihak kurikulum maupun pihak kesiswaan, sehingga kami mohon pada anak semuanya tetap semangat dalam belajar, walaupun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi belajar daring, ya, tanpa tatap muka, kita berharap semangatnya masih terus menggelora, terus mengembara, ya. Artinya, ya, seperti yang disampaikan orang-orang bijak, ya, orang sukses adalah orang yang cepat beradaptasi pada lingkungannya. Artinya di kondisi apapun, ya, kita berharap antum semuanya untuk cepat beradaptasi agar lebih mudah untuk belajar, baik kondisi di pesantren tatap muka nantinya ataupun kondisi saat ini yang masih dicanangkan untuk daring, sehingga kita berharap untuk kelas 10, 11 nanti yang masih daring ataupun kelas 12 yang nantinya ada kebijakan untuk lebih awal lagi di pesantren, ya, kita berharap, ya, antum semuanya untuk semangat kembali untuk belajar. Semester baru, harapannya semangat baru, harapan baru untuk mengejar cita-cita yang kalian cita-citakan bersama. Dan aku semuanya, ya, seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, ya, jangan sampai letih belajar, ya. Karena apa? Kalau kita tidak semangat belajar, ya, maka kita akan menanggung perihnya kebodohan. Di sini saya berpesan pada antum semuanya, baik kondisi pandemi maupun tatap muka nantinya, kita berharap semangat belajar tetap harus kita utamakan. Motivasi belajar harus kita tingkatkan, sehingga kita berharap nantinya apa yang kita cita-citakan nanti bisa terwujud. Kemudian ada beberapa pesan yang ingin Ustaz sampaikan sebelum Ustaz tutup di pengantar ini nanti. Yang pertama, mengingatkan kembali untuk anak-anakku semuanya berkaitan dengan penugasan yang kita sampaikan sebelumnya, itu berkaitan dengan administrasi, ya, administrasi data siswa. Mohon nanti segera untuk bisa dikumpulkan dengan baik, karena ini berkaitan dengan persiapan kegiatan asesmen, ya, AKM, dan persiapan untuk pendataan LTMPT untuk mempersiapkan seleksi SNMPTN dan seleksi SBMPTN. Sehingga kita berharap terutama untuk kelas 11 dan kelas 12 untuk segera mengirimkan data yang diminta oleh pihak wali kelas. Kemudian untuk yang kedua, ya, untuk anak-anakku kelas 12, ya, kita berharap dalam waktu 2 hari ini, ya, atau mungkin kita siapkan beberapa hari ke depan, ya, mulai dari hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu nanti kita akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan kalender kita, ya.
Jadi insya Allah untuk hari Senin ini tanggal 4 Januari kita adakan stadium general berkaitan dengan informasi-informasi dari unit kurikulum dan siswaan. Untuk besok hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 ada kegiatan pembinaan wali kelas oleh wali kelas masing-masing. Berkaitan juga nanti ada informasi tentang jadwal pelajaran yang akan disampaikan oleh kurikulum. Dan yang ketiga, informasinya adalah berkaitan dengan kebijakan untuk KBM daring akan kita mulai insya Allah hari Rabu nanti tanggal 6 Januari 2021. Saya kira itu untuk pengantar saya, selebihnya nanti akan disampaikan oleh kurikulum dan kesiswaan berkaitan dengan persiapan semester genap untuk anak-anak semuanya. Yang terakhir pesan Ustadz ya, tetap jaga kesehatan dan tentu apa yang dipesankan oleh pesantren terkait dengan kegiatan amal zaumi ya, amal keseharian mohon untuk bisa dijaga dengan baik, dan tentu insya Allah nanti selama pembelajaran daring nanti ada pembelajaran yang akan disampaikan dari pihak sekolah dan juga nanti ada pihak BPI, nanti ada koordinasi secara online atau secara daring. Dan yang ketiga nanti berkaitan dengan LTG untuk setoran hafalan juga sementara ini akan dilakukan secara daring gitu nggih. Insyaallah itu informasi yang kita bisa berikan, selebihnya nanti akan dikuatkan dari informasi kurikulum dan siswaan. Saya kira itu saja Ustadz awal untuk pengantar saya di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk anak-anak semuanya, semangat hikmah ESI School ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz Joko. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Joko. Acara selanjutnya yaitu informasi kurikulum yang akan disampaikan oleh Ustadz Didik Yulianto SPD. Kepada beliau, Ustadz Didik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hada makuna lina qabila Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada anak-anak semuanya, baik wali santri ya yang berada di rumah, beberapa hal yang ingin kami sampaikan terutama di bagian kurikulum mengenai informasi jangka panjangnya adalah 1 semester ini. Kemudian akan lebih urgent lagi atau lebih pentingnya lagi yaitu ketika awal-awal nanti santriwati ketika berada di sini atau ketika nanti waktu kembali di sini. Yang ingin kami sampaikan intinya adalah mengenai KBM, yaitu bagaimana nanti kegiatan belajar mengajar baik santri setelah sampai di sini sampai nanti waktu atau informasi berubah seperti itu. Artinya untuk di waktu awal ini akan kami sampaikan mengenai bagaimana KBM-nya berjalan, kemudian untuk santri yang sudah berada di sini atau sudah kembali ke pondok, kemudian santri yang masih berada di rumah seperti itu. Yang pertama untuk mengenai KBM nanti akan diawali atau dibuka melalui forum wali kelas. Forum wali kelas nanti akan dipimpin oleh wali kelas masing-masing dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, informasi nanti di situ silakan baik santri semuanya atau wali santri yang mungkin bisa mengikuti. Artinya silakan dipahami bagaimana mekanismenya dulu, bagaimana aturannya dulu. Nah, nanti tanggal 5 Januari itu hari Selasa. Nanti silakan nanti diikuti informasinya. Nah, di situ nanti kami akan share baik terkait pelaksanaan KBM yang berada di sini, kemudian jadwalnya yang berada di rumah atau daring istilahnya seperti itu. Jadi jadwal bisa nanti kami share lewat forum wali
kelas. Di situ nanti bisa dicermati, artinya yang pertama nanti adalah kelas 12 dulu, yang mungkin kloter pertama nanti sudah berada di sini. Nah, KPM-nya berarti nanti berada di sini. Nah, mekanismenya nanti kita jelaskan di weekform wali kelas. Nah, kemudian yang ada di rumah seperti yang telah kita laksanakan di semester 1 dulu di awal, nanti kita sistemnya juga pakai daring, tapi jadwalnya tetap sama. Kemudian itu untuk KPM. Kemudian ada tambahan lagi untuk santri kelas 11. Ini hal yang perlu dipahami. Ada semacam asesmen nasional atau disingkat dengan AN. Jadi bagi santri kelas 11 utamanya silakan nanti itu dipersiapkan. Dulu mungkin dari Ustadz maupun Ustadzah pernah menyampaikan jika seandainya ada buku atau referensi lain yang tidak didapatkan dari sini atau di sekolah maupun di pondok, silakan nanti bisa dilengkapi ketika di rumah. Media sudah, maksud kami buku-buku sudah tersedia di toko-toko baik dari online, offline, silakan. Sudah kami sampaikan, silakan bisa dipesan atau dibeli sejak dari rumah. Artinya di pondok sudah membawa buku pegangan yang sekiranya itu tidak bisa didapatkan di sekolah. Contoh yang mungkin asesmen nasional, mungkin ada dari sekolah, mungkin ada, tetapi bisa jadi nanti santri atau wali santri bisa mengusahakan dari rumah. Kemudian untuk yang WSP juga sama, jadi bisa dibeli di rumah, artinya di sini sudah punya atau sudah bisa membaca atau bisa dipelajari. Karena waktunya jangkanya tidak panjang, karena satu semester ini tidak dipersiapkan di awal juga ya tidak bagus juga persiapan terlalu mepet. Kemudian untuk kelas 10 untuk KPM sama, untuk kelas 12 sama, untuk kelas 10 pesan dari kami silakan sudah masuk ke semester 2. Semester 2 usahakan yang namanya akademik atau nilai bisa dipertahankan bagi yang sudah bagus, bagi yang perlu ditingkatkan silakan ditingkatkan, karena sejak awal itu akan menentukan bahasanya semester 2, 3 dan selanjutnya. Untuk yang kelas 12 ini ya yang tadi, untuk misalkan nanti ada SNMPTN atau SBMPTN, silakan nanti bagi yang berminat bisa dilengkapi secara buku-buku dan literasinya. Itu yang perlu kami sampaikan, intinya di situ. Kemudian satu hal lagi yang terakhir yaitu mengenai kelengkapan data. Tadi di awal kami sampaikan adalah untuk asesmen nasional, artinya data yang kita daftarkan atau selayaknya seperti UN, ujian nasional dulu yang sudah pernah ada, data itu harus data yang benar, valid, sesuai dengan data sah yang sebelumnya, misalkan ijazah sampai atau MTS, kemudian baik nama, tanggal lahir, NISN dan semuanya itu. Nah, di sini sejak kemarin dari PUMG pernah kami sampaikan, silakan nanti bagi santri bisa komunikasi dengan wali kelas untuk pengumpulan data. Nah, terakhir ini kami tekankan untuk santri semuanya, silakan data bisa dilengkapi bagi yang belum. Nah, apa saja datanya nanti silakan bisa komunikasi dengan wali kelas. Nah, mulai dari ijazah, kemudian akte, KK, kemudian seandainya sewaktu-waktu ternyata kok nama santri kelas 10 ini ada yang salah. Jadi kami dari pihak sekolah juga dengan segera bisa merubah atau mengedit. Nah, edit itu dibutuhkan data yang asli atau yang sah. Misalkan data nama atau misalkan nama yang salah, misalkan satu huruf yang salah, ya kita perbaiki dengan melampirkan akte kelahiran yang asli, ya kita scan kayak gitu. Kalau misalkan NIK ya kita butuh apa. Soalnya itu informasi yang perlu kami sampaikan. Selebihnya jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker. Terutama bagi santri kelas 12 yang nanti mengawali bisa dijaga kesehatannya. Kemudian sampai sini silakan nanti diikuti aturan yang sudah kami tetapkan atau baik di sekolah maupun di pondok. Untuk yang di rumah jangan lupa tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan sudah hal yang tidak ternilai lagi ya, sudah sangat mahal sekali harganya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti akan ada informasi yang saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Ustaz. Syukron Ustaz Didi atas informasinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Bismillah, acara selanjutnya yaitu informasi dari kesiswaan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Agung Widodo SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan kalian semua, anak-anakku sekalian, serta Bapak, Ibu, wali santri yang ada di rumah. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, serta inayahnya, serta nikmat yang telah kita terima dari sejak kita lahir ataupun sebelum kita lahir sampai dengan hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di zaman akhir, dan semoga nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, perkenankanlah dan izinkanlah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan kesiswaan, di mana untuk kegiatan-kegiatan yang nanti bisa dilaksanakan selama proses KBM. Tadi sudah disampaikan dengan Ustadz Didi selaku dari pihak kurikulum, disampaikan bahwasanya nanti untuk anak-anak sekalian baik kelas 10 dan kelas 11 nanti daring, dan untuk kelas 12 nanti sudah bisa kembali ke pondok. Adapun beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan, yang terutama di sini saya fokuskan kepada kelas 10 dan kelas 11, di mana nanti kegiatannya adalah kegiatan daring. Jadi diharapkan nanti semua bisa mengikuti dengan baik dalam kegiatan KBM secara daring. Kenapa? Karena ini sangat terpenting. Kenapa penting anak-anakku sekalian? Ingat, ketika suatu hari nanti anak-anakku sekalian berada di kelas 12, ya, karena nanti pastilah orientasi panjenengan semua itu adalah masuk ke perguruan tinggi, maka sejak kelas 10 ini harus benar-benar dipersiapkan. Ketika nanti yang kelas 11 sebagai evaluasi bahan yang kemarin, mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan sekarang ini sudah masuk ke semester genap kelas 11, ini harus mulai ada perubahan. Karena kalau panjenengan semua nanti sekali lagi orientasinya adalah PTN, perguruan tinggi negeri, maka harus dipersiapkan nilainya dari kelas 10 semester awal. Ini hal yang paling terpenting. Jadi kalau panjenengan semua, Anda semua sudah mulai fokus kembali lagi, kita sudah menginjak ke tahun ajaran di mana 2020-2021 ini dimasuk ke semester genap. Hasilnya kemarin dilihat seperti apa prosesnya, seperti apa hasilnya. Ini adalah sebagai bahan evaluasi buat kalian semua. Ya, buat anak-anak kelas 10 ini masih tahap awal, ya. Karena untuk masuk PTN itu dinilai adalah rapot kelas 10 dalam artian dari semester 1 nanti sampai dengan semester 5. Artinya apa? Kelas 10 semester 1, semester 2, kelas 11 semester 1 dan semester 2. Kelas 12 adalah semester 1. 5 semester ini adalah yang nantinya sebagai pedoman untuk nanti masuk kepada proses yang namanya seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi hasil-hasil yang kemarin direview kembali. Kalau memang hasilnya belum memuaskan, berarti saat ini dan mulai hari ini sudah harus tergugah hatinya, sudah harus terbuka matanya, terbuka pikirannya, terbuka apalagi pemahamannya untuk apa? Berubah. Berubahnya apa? Berubah untuk yang lebih baik,
berubah untuk menciptakan nilai yang bagus. Nilai yang bagus itu dapat diproses dari mana? Dari proses KBM. KBM yang bagaimana? Maupun daring ataupun non daring sama saja. Kalau kita fokus, insya Allah, dan kita yakin juga sama-sama, nilai bagus itu bukan hal yang tidak mungkin, pasti mungkin. Tergantung dari pikiran kita, tergantung dari hati kita, dan terutama adalah tergantung dari kalbu kita, niat kita mau seperti apa. Kita mau bagus, maka akan jadi bagus. Karena apa? Ada salah satu orang bijak mengatakan, ketika kamu melakukan hari ini terbaik, ya, itu juga akan menentukan besok harinya. Artinya apa? Hari ini kamu lakukan dengan baik, maka besok pun juga akan hasilnya juga baik. Jadi hari ini kamu melakukan apa, itu akan menentukan hasil di kemudian hari. Jadi demikian. Kemudian hal berikutnya adalah untuk selama nanti Anda semua melaksanakan daring di rumah, jangan lupa nanti tetap ikuti prosedurnya. Mulai dari absensinya harus hadir semua, ya. Jangan sampai satu kali hadir, habis itu sudah selesai. Jadi diharapkan kalian semua memang benar-benar hadir, benar-benar ada, dan benar-benar mengikuti setiap KBM yang dilaksanakan, ya. Jadi tidak hanya absen saja terus selesai begitu tadi, ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalian benar-benar hadir, benar-benar mengikuti sampai dengan selesai. Itu berkenaan dengan kehadiran dari panjenengan semua. Yang kedua, saya mengingatkan juga jangan lupa untuk nanti melaksanakan sholat duha. Dan insya Allah nanti dari tim kesiswaan pun juga ada proses persensinya, ya. Proses persensinya masalah pelaksanaan sholat duha juga sama. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan selama KBM, jika KBM sudah selesai, lakukanlah hal-hal yang memang menganggap kalian adalah positif, ya. Karena apa? Salah satu dari proses pencegahan dari COVID-19 pun juga adalah berasal dari hati dan pikiran kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, insya Allah pun juga akan memberikan hal-hal yang positif juga. Artinya apa? Akan memberikan energi positif, akan jiwa kita juga positif. Apalagi nanti kalau jiwa kita sudah positif, maka jasmani kita pun akan juga positif. Artinya apa? Kita akan selalu sehat. Nah, dan kelebihannya nanti kegiatan-kegiatannya saya mengikuti dari dari kegiatan dari pesantren. Kemarin sudah dianjurkan untuk hal-hal ini, itu, dan sebagainya dilaksanakan dengan baik, dapat dipraktekkan dengan baik pula juga sama. Itu khusus untuk nanti kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk anak-anakku kelas 12 seperti apa? Nah, ini kemarin beberapa sebelum liburan saya sampaikan adalah kelas 12 nanti adalah proses yang namanya SNMPTN. Nah, untuk tahap Januari ini, selama nanti panjenengan masih berada di rumah, gunakan fasilitas yang ada, manfaatkan yang ada untuk apa? Masuk ke proses yang namanya LTMPT, lembaga tes seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, nanti insya Allah di bulan Januari ini sudah mulai dibuka pendaftaran. Maka dari itu ketika sudah pendaftaran itu nanti dibuka, masuk ke login dan sebagainya. Nah, tugasnya apa? Persiapkan diri panjenengan semua. Persiapkan kemampuan Anda semua agar apa? Nanti bisa masuk. Kalau memang belum bisa masuk ke SNMPTN, nanti persiapkan diri antum semua pada proses SBMPTN. Jangan khawatir, masih ada banyak jalan. Tapi kalau kalian sudah sampai SNMPTN sudah tidak semangat lagi, maka ya sudah, SBMPTN kalian juga tidak akan semangat. Itu salah. Jadi SNMPTN misalkan ini belum rezeki panjenengan semua, maka jalurnya adalah SBMPTN. Nah, itu harus adanya tes-tes dan sebagainya. Maka dari itu persiapkan dari sekarang, ya. Tidak ada salahnya. SNMPTN tetap jalan, SBMPTN tetap jalan. Kalau panjenengan semua juga mau masuk ke perguruan tinggi. Demikian. Dan pesan untuk kalian semua dan yang ada di rumah, Bapak Ibu, selalu saya mohon bantuan ke panjenengan semua, Bapak Ibu, wali santri, untuk memantau anak-anaknya kegiatan di rumah, untuk melakukan hal-hal yang memang bermanfaat. Jangan sampai hanya menyia-nyiakan waktu yang sudah ada, terutama untuk mungkin bagi yang masih sering-sering menggunakan HP, gunakanlah HP yang
sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang terakhir buat anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan walaupun sekarang ini masih dalam proses pandemi COVID-19. Dan artian sekarang mungkin kabar gembira pula sama disampaikan oleh pemerintah, sudah mulai akan ada proses vaksinasi. Jadi kita tunggu ya. Semoga aja kita sebagai nanti ketika sudah dipanggil untuk proses vaksinasi, maka kita juga harus sudah ready. Insya Allah semua ada jalannya ya. Jadi seperti itu, karena tidak mungkin Allah menurunkan penyakit itu kalau tidak ada obatnya. Semoga aja dengan ikhtiar yang bisa dianjurkan oleh pemerintah ini juga ada, itu ada salah satu solusinya. Tapi kita tidak boleh menjagakan begitu tinggi dari pemerintah saja, tapi diri kita pun juga harus disiapkan, baik mental, jasmani, dan rohani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anak sekalian, selamat berjuang, selamat untuk mengikuti KBN. Jangan pantang arang, jangan putus asa. KBM daring maupun tidak daring, libas. Wujudkan hasil yang terbaik, kemampuan kalian terbaik, wujudkan. Itu saja. Terima kasih dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada beliau Ustadz Agung. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa acara Stadium General semester genap di SMA ITH Al-Hikmah Boyolali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dari tadi Ustadz Joko, Ustadz Didi, Ustadz Agung bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara mohon untuk undur diri. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.